Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferry dari jurusan Akuntansi Syariah 6C. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Seminar Akuntansi Keuangan yang diampu oleh Bapak Muhammad Iqbal, SEI, MSc. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Kecanggihan Teknologi dan Kinerja Karyawan Terhadap Keamanan Sistem Informasi Akuntansi pada Bank Syariah Indonesia Cabang Cirebon. Baik, langsung saja. Yang pertama ada latar belakang masalah. Yang pertama itu ada potensi Indonesia dalam sektor keuangan syariah. Dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin dalam sektor keuangan syariah. Hal ini didukung oleh minat yang meningkat terhadap produk keuangan berbasis syariah di kalangan masyarakat muslim. Yang kedua, ada pertumbuhan industri perbankan syariah. Bank Syariah Indonesia atau BSI memperoleh izin dari OJK pada 27 Januari 2021, menandai pertumbuhan yang signifikan dalam industri perbankan syariah di Indonesia. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengembangkan sektor keuangan syariah. Yang ketiga, ada peran Bank Syariah dalam industri halal. Bank Syariah di Indonesia menjadi fasilitator utama bagi perusahaan yang beroperasi dalam industri halal. Untuk mendukung keberlangsungan bisnis halal, diperlukan keamanan sistem informasi akuntansi yang kuat untuk melindungi data dan informasi perusahaan. Yang keempat, ada karyawan Bank Syariah Indonesia dan sistem informasi akuntansi. Karyawan di Bank Syariah perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengelola sistem informasi keakuntansi yang kompleks. Mereka harus memahami dan menjaga keamanan informasi perusahaan agar terhindar dari risiko keamanan cyber. Yang kelima, ada ancaman keamanan informasi yang meningkat. Dengan meningkatnya risiko terhadap keamanan informasi dan laju percepatan perkembangan teknologi, Bank Syariah dihadapkan pada ancaman keamanan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, karyawan yang proaktif dan sistem informasi yang efektif sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan ini. Yang kedua, ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah kecanggihan teknologi berpengaruh terhadap keamanan sistem informasi akuntansi pada Bank Syariah Indonesia Cabang Cirebon? Yang kedua, apakah kinerja karyawan berpengaruh terhadap keamanan sistem informasi akuntansi pada Bank Syariah Indonesia Cabang Cirebon? Yang ketiga, apakah ada hubungan yang positif dan signifikan kecanggihan teknologi dan kinerja karyawan terhadap keamanan sistem informasi akuntansi pada Bank Syariah Indonesia Cabang Cirebon? Yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apakah kecanggihan teknologi berpengaruh terhadap keamanan sistem informasi akuntansi pada Bank Syariah Indonesia Cabang Cirebon. Yang kedua, untuk mengetahui apakah kinerja karyawan berpengaruh terhadap keamanan sistem informasi akuntansi pada Bank Syariah Indonesia Cabang Cirebon. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah ada hubungan yang positif dan signifikan kecanggihan teknologi dan kinerja karyawan terhadap keamanan sistem informasi akuntansi pada Bank Syariah Indonesia Cabang Cirebon. Yang selanjutnya ada kegunaan penelitian. Yang pertama, ada kegunaan teoritis. Penelitian ini diharapkan bisa digunakan dan menggali potensi sebagai penambahan hasanah ilmu pengetahuan bagi peneliti kajian keilmuan di bidang akuntansi syariah. Yang kedua, ada kegunaan praktis. Beberapa manfaat penelitian yang dapat dipetik dalam pelaksanaan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, ada bagi UIN Cirebon sebagai dokumentasi dan literatur kepustakaan UIN Cirebon. Yang kedua, bagi akademik sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan pembahasan mengenai kecanggihan teknologi dan kinerja karyawan terhadap keamanan sistem informasi akuntansi pada Bank Syariah Indonesia Cabang Cirebon. Yang selanjutnya ada kajian pustaka. Definisi kecanggihan teknologi. Definisi kecanggihan teknologi informasi menurut Alisa 2015 adalah kemampuan keragaman teknologi untuk memudahkan implementasi penggunaan teknologi dengan menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu, akurat, dan andal. Teknologi informasi perusahaan yang canggih, yang terkomputerisasi dan terintegrasi, serta aplikasi pendukung teknologi kekiniannya
diharapkan dapat berdampak positif terhadap keberlanjutan kinerja bisnis. Yang kedua ada definisi kinerja karyawan. Gomez mengutip definisi kinerja bermandiri Bernardin dan Russell yang didefinisikan sebagai jumlah catatan yang dihasilkan selama periode waktu tertentu sebagai hasil dari pekerjaan atau aktivitas tertentu. Sinabela mendefinisikan kinerja karyawan sebagai kapasitas seseorang untuk melakukan keterampilan tertentu. Kinerja karyawan sangat penting karena akan mengungkapkan sejauh mana kapasitas bekerja untuk menyelesaikan tugas yang diberikannya kepadanya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan adalah fungsi dari prestasi mereka di tempat kerja. Selanjutnya ada definisi keamanan sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah subsistem yang diperhitungkan oleh sistem informasi manajemen bisnis dalam hal sistem informasi akuntansi untuk lingkungan perusahaan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keamanan sistem informasi akuntansi merupakan pertimbangan penting yang harus dilakukan di tempat kerja ketika menjalankan misi atau bisnis perusahaan guna menjamin bahwa data dalam sistem informasi terlindungi dari akses yang tidak sah. Yang selanjutnya ada definisi bank syariah. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah, unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi himpunan dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Yang selanjutnya ada penelitian terdahulu. Yang pertama ada Nopiana 2022 yang berjudul Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Karyawan pada Bank Syariah Indonesia Cabang BSI Kota Pare. Yang kedua ada dari Lely Kordarsi 2022 tentang pengaruh kecanggihan teknologi, partisipasi pengguna, dan kemampuan pengguna terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. Studi kasus pada Bank Syariah Indonesia wilayah Jombang, Kabupaten Jombang. Yang selanjutnya ada Ninda Sri Rahayu 2022 tentang pengaruh kualitas sistem informasi akuntansi dan keamanan sistem informasi akuntansi terhadap pengendalian internal perusahaan pada Bank BJB Syariah Cabang Cirebon. Yang selanjutnya ada hipotesis penelitian. HA1 yaitu kecanggihan teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keamanan sistem informasi akuntansi pada Bank Syariah Indonesia Cabang Cirebon. HA2 yaitu kinerja karyawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keamanan sistem informasi akuntansi pada Bank Syariah Indonesia Cabang Cirebon. Yang ketiga ada kecanggihan teknologi dan kinerja karyawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keamanan sistem informasi akuntansi pada Bank Syariah Indonesia Cabang Cirebon. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu kuesioner diberikan kepada responden dalam bentuk seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis. Yang selanjutnya ada data primer, adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, memungkinkan peneliti untuk mengontrol kualitas data dan mudah menghubungkan masalah penelitiannya dengan ketersediaan data di lapangan. Yang selanjutnya ada data sekunder, adalah sumber yang memberikan data kepada pengumpul data secara tidak langsung. Ini dapat terjadi melalui dokumen atau orang lain. Peneliti dapat menggunakan data ini untuk mendukung penelitian mereka. Yang selanjutnya ada metode analisa. Penelitian ini menggunakan EPIUS sebagai alat analisis. Metode analisis mencakup pengujian data berdasarkan hasil jawaban responden yang diterima responden yang diterima. Yang selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi menurut Sugiono, metode kuantitatif, kualitatif, dan R dan D 2016 halaman 80. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek atau objek yang memiliki kualitas karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan dari mana hasil penelitian diambil. Yang selanjutnya ada penelitian kuantitatif.
Yang selanjutnya ada sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Yang selanjutnya ada definisi dan operasional variabel. Ada variabel independen. Adalah variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen, juga dikenal sebagai variabel bebas. Dalam penelitian ini, variabel independen adalah kecanggihan teknologi dan kinerja karyawan. Yang selanjutnya ada variabel dependen. Variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas disebut variabel dependen. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel terikatnya adalah keamanan sistem informasi akuntansi pada Bank Syariah Indonesia Cabang Cirebon. Yang selanjutnya ada uji kualitas data. Ada uji statistik deskriptif, ada uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji parsial atau uji F, dan uji F. Uji instrumen penelitian. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat tipe data interval. Digunakan untuk mengukur variabel dengan skala Likert. Skor dari 1-5 digunakan untuk menggambarkan jawaban responden yang dianggap dapat menunjukkan sangat tidak setuju atau STS, tidak setuju TS, netral atau N, setuju atau S, dan sangat setuju SS. Kuesioner harus valid dan reliable agar dapat mengukur apa yang ingin diukur. Karena itu, untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar sesuai, uji validitas terus dilakukan. Uji validitas dan reliabilitas terus dilakukan. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.